Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, selamat malam Jebret Tim, masih di Dewan Pandit Indonesia. Kali ini kita akan ngebahas, updatein tentang pemain-pemain kita yang abroad. Wih, ada Kevin Dix yang mencetak gol, ada juga Sandy Walsh yang ini dia nih, baru debut di Marinos, dan ini kita punya parodinya nih. Agak bingung, ada yang agak bingung, kita lihat dulu ini parodinya. Komimasen, arigatou gozaimasu. I'm Sandy Walsh. Watashi wa Aniska Anasena in Japan. In here, I said Masamana. ウォルシュ、君をセンターバックで I'm right 起用する back. よ I'm。center back. I'm not just Ijes. I am Sandy Walsh in right back. Ternyata saya sekarang bisa jadi center back. Ijes, hati-hati. Posisi kamu terancam sebagai center back. Ya, Sandy Walsh debut di Asia untuk F Marinos. Pelatihnya Steve Holland nih. Ih, kelas. Legenda hidup yang ribut Kelas. sama Ben White. Kelas. Resultsnya positif lawan Shanghai Port di Pudong dengan kemenangan 2-0 jadi pemuncak grup A. Sandy Walsh tampil di Center of Defense, bukan hal baru kalau buat para pecinta pasukan Garuda. Sintayong pernah melakukannya dan positif juga outcome-nya gitu kan, dengan penampilan impresif Sandy yang bisa tampil multiple position juga, utility player yang sangat berguna. Oleh karenanya mungkin untuk F Marinos juga ini akan menjadi adisi yang begitu mahal, dan kita nggak kaget dengan kualitas yang tentunya bisa diberikan oleh Sandy. Setelah dari Mechelen ke F Marinos, justru ini menjadi momentum dia bisa lagi mendapatkan menit bermain yang ideal. Ya gue sih senang banget ngeliat dia debut akhirnya, dan tadinya kan gue expect dia bakal posisi asli dia kan main ditampilin di situ, karena Marinos sendiri butuh pemain emang di posisi tersebut, karena dia butuh opsi di sana, dan gue rasa Sandy Walsh akan main banyak menit bermain di posisi itu. Tapi ada berkahnya lagi nih, ternyata kita ngeliat dia bisa tampil di posisi tersebut, dan gue rasa untuk kedepannya menit bermainnya bakal kejamin banget, karena bisa nge-cover di area wingback posisi asli dia, bahkan center back pun ketika kalau dia kehilangan ternyata Sandy Walsh bisa mengisi di sana juga. Jadi ini pasti salah satu booster juga buat timnas Indonesia kita makin banyak pemain-pemain yang bisa nge-cover banyak posisi, dan itu sebuah keuntungan banget. Dan gue rasa waktu kita berpacu sama waktu ya, kurang lebih sebulan lagi kita akan tampil lawan Australia, dan gue rasa dia masih inline, masih pole position untuk bisa mempertahankan posisinya sih, at least di pertandingan pembukaan nanti lawan Australia. Dan kalau ngelihat si Sandy Walsh yang ditaruh di center back, ini bakal bikin Patrick Kluivert tertarik juga kah bakal nyoba dia di center back, karena kan kita juga punya banyak tuh stok di center back, atau mungkin bakal dicoba juga nih. Dan di kanan kan kita ada Kevin Dix yang Seperti yang gue bilang, gue gak akan banyak komentar soal pemilihan line up. Gue pengen lihat dulu game pertamanya gitu, apa approach yang dilakukan oleh Coach Patrick gitu. Ya yang jelas saya kayak Razil bilang, availability option sekarang makin banyak gitu. Dia terbukti sebagai pemain yang versatile gitu, udah lama tahu. Apakah itu bakal kepake di approach-nya Coach Patrick? Ya time will tell, karena kalau kita bahas Coach Sintayong, kita udah tahu juga rekam jejaknya seperti apa, dia mainnya seperti apa, kita udah tahu. Nah kalau Coach Patrick nih, gua sih belum pernah lihat dia ngelatih gitu, nggak tahu kalau kalian. Jadi gua belum tahu nih approach dia tuh seperti apa. Nah, nama seperti Sandy Walsh, gua sih untuk individu dia dulu aja ya. Gua belum ke untuk timnasnya. Gua untuk individu dia, yang penting seperti yang gue bilang waktu dia dikonfirmasi pindah ke Yokohama, yang penting dapat menit bermain, yang penting gak cedera. Itu dulu aja, karena berkali-kali gue bilang ini J-League liga yang gila, keren banget gitu loh untuk level Asia. Jadi ya gue harap dia menit bermain dapat, karena biar ototnya nggak dingin gitu kan, tetap hangat terus, tetap kalau mesin tuh dipanasin terus tiap hari gitu loh. Jadinya dijaga biar nggak gampang cedera juga. Dan ya kalau otot udah bagus, yang penting untuk timnasnya nanti jadi lebih oke. Gitu. Dan travel time-nya juga lebih dekat. Deket. Jangkauannya lebih deket, dan bulan lalu ketika dia konfirmasi pindah kan reaksi kita mixed feeling ya. Yang mana fans tuh banyak khawatir, aduh nih kalau ke Liga Jepang kita banyak reputasi pemain-pemain kita yang pindah ke sana, menit bermain tuh tipis banget, dan itu yang dikhawatirin. Dan gua rasa dengan bermainnya dia sebagai center back dan bisa nganterin tim yang menang dan dapat clean sheet, gua rasa itu ngasih perspektif baru. Ternyata ada kesempatan besar banget nih bagi dia untuk kedepannya, mau di posisi manapun dia bakal dicoba di posisi itu. At least bagi dianya sendiri lah, menurut gue jam main akan terjaga banget, itu booster banget buat kita pasti. Dan ada Kevin Dix juga ya. Yes, Kevin Dix Dix luar biasa di Europe. Untuk Kubenawan bukan kali pertama dia tampil begitu memukau
dengan complete ini goal involvednya, ada goal dan juga assist yang dia buat, dan ada comeback win bagi Copenhagen. Dan kalau gue bicara tentang Kevin Dix, gue agak bias karena gue tahu orangnya. Tapi kalau gue pengen bertanya kepada lo berdua gitu kan, dengan kemampuan dia, dengan potensi dia di musim mendatang juga untuk Gladbach, dan kita lihat bagaimana ini bukanlah satu hal yang bersifat nggak konsisten, karena selalu saja dalam penampilannya ini seperti ini gitu. Angka-angka yang dia perlihatkan tentunya kita semakin impress dengan apa yang bisa disajikan oleh Kevin Dix. Ya, gue ngeliat ketika kita nonton semua, ketika 30 menit pertama dia main lawan Jepang, itu emang kualitas yang dia tawarkan. Itu mah dikunci ya. Iya, itu benar-benar bikin gue terpukau banget lihat performa dia, dan sayangnya waktu itu nggak bisa lanjut ya, setelah itu dia cedera. Tapi gue rasa lihat performa dia setelah itu, recovery habis cedera, permainan di klubnya masih terjaga banget. Gue setuju soal itu, dan nantinya karir dia bakal upgrade lagi. Menurut gue pindah ke Gladbach tentunya upgrade banget bagi dia, dan gue rasa ini bakal lagi-lagi jadi additional, jadi booster buat timnas kita. Tapi lagi-lagi, apakah dia garansi sebagai wingback? Gue malah agak ragu loh dia apakah sebagai wingback, karena nih pemain ya sama aja kayak Sandy Walsh, bisa nge-cover banyak posisi juga, nggak menutup kemungkinan nyata dimainin sebagai defensive midfielder, karena dia pernah ngelakuin sebagai posisi di itu juga, bisa juga sebagai center back untuk jadi partner dari Jai Idzas. Jadi benar-benar opsi ini kebuka banget, dan opsi kebuka tapi jadi tanda tanya juga posisi apa yang bakal dimainin ke dia nantinya, karena ini pemain yang bisa nawarin sangat-sangat banyak dari kualitas bertahan dan dari kualitas menyerang. Gue rasa sangat-sangat mendominasi dan kuat banget ya, pemain di multiple positions ini banyak di roster timnas kita gitu kan. Dan memang menjadi satu hal yang dicari oleh Sinteyong, previous coach dari Indonesia. Apakah sekarang juga akan dengan konsep yang sama, dengan mengandalkan, bahkan Nathan juga masih menjadi pemain yang bisa dipilih juga. Kevin Dix punya traits yang hampir sama juga, multiple positions, dengan potensi hadirnya juga Riedewald yang akan mungkin datang juga di Udah sejauh apa itu? Udah sejauh apa? Sudah hampir menuju ke dia akan bergabung juga dengan timnas. Itu dual Palace kan? Iya, yang lama di Palace, yang lama di Palace. Ini juga Michel Becker tuh katanya bakal. Ya, tapi itu akan susah ya, lebih tricky lah. Tapi kalau kita lihat bagaimana Riedewald yang berpotensi di midfield gitu kan, apakah ini menjadi kenyamanan tersendiri bagi Kluivert untuk bisa mengandalkan pemain-pemain yang akan bisa difungsikan tidak hanya sebagai posisi yang spesialis. Ya, di mata gua entah kenapa, meskipun tadi Sandy Walsh bagus, Kevin Dix bagus, entah kenapa kalau dia pakai 4 back, pairingnya tetap Jaya Marido loh. Gitu loh. Jadi gua belum melihat pairing itu kan perlu kesepahaman, perlu chemistry gitu. Dan kita lihat juga Kevin Dix dan juga Jay pernah salah miss covering dan juga megang orang gitu, kayak Stone sama Diaz 2 hari yang lalu. Nah, tapi kalau Jay sama Rido, ya gue sih lebih nyaman ngeliat itu berdua gitu. Nah, tinggal nanti apakah perlu 90 menit, apakah perlu pengganti main di kanan. Kevin Dix sayang banget kalau peran dia nggak kepake untuk di final third lawan, karena dia punya kemampuan dribbling yang bagus, ngedrive dia bagus, jarak jauh bagus, crossing bagus. Mungkin akan lebih difungsikan di midfield mungkin, atau di wing back lebih tinggi gitu. Lebih tinggi ya. Jadi kalau untuk back tengah, gue belum melihat opsi sebaik Rido dan juga Jay. Tapi ya itu, dengan nama datang yang baru, butuh adaptasi juga gitu, dan lawan kita adalah lawan yang bagus, dan kita benar-benar perlu kemenangan. Ini bukan lagi soal oke, kita bisa kalah, kita bisa ngasih waktu, enggak. Ini benar-benar kalau emang kita aspire untuk lolos ke World Cup, kita perlu menang di game lawan Bahrain dan Australia gitu. Jadi situasi yang sulit gitu, maksudnya sulit dalam arti pelatih belum ketemu di atas lapangan bersama pemain gitu, butuh waktu untuk ngomong di locker room juga, one on one sama pemain. Ini belum kan, cuman ya baik lagi, jadi support, cuman pendekatan seperti apa, terus juga pengen main seperti apa, kita belum tahu. Itu yang buat gua sulit untuk banyak komentar. Dan ada nama Elkan juga ya, Elkan Bagot juga lagi dipercaya terus di Blackpool sama pelatih si Dinosaur Man, Steve Bruce ya. Dia dapat kepercayaan terus, dan ini bisa jadi nambah perspektif baru juga untuk timnas kita ke depannya. Kalau si Elkan, kan Patrick Kluivert sendiri yang bilang kalau menit bermain akan menentukan banget soal pemilihan pemain dia nantinya di game-game yang akan datang. Dan gue rasa Elkan di 7 game terakhir selalu tersedia untuk Blackpool, itu punya peluang besar juga untuk kembali lagi ke timnas. Tadinya gue mikir 3 back atau 4 back ini akan menentukan nasib dari Elkan juga tuh nantinya. Tapi ternyata di Blackpool pun main sebagai 4 back dia bisa juga gitu nyaman. Jadi menurut gue opsinya banyak banget menurut gue, dan itu akan mesti jadi tanda tanya. Tapi siapapun yang dipilih gue rasa garansinya mesti di Jai sih. Pendampingnya Jai aja tuh. Kalau gue sih pengen ngeliatnya Hiller sih, jujur, karena gue belum ngeliat terlalu banyak dari dia bersama timnas gitu. Lawan Bahrain dia belum terlalu maksimal,
lawan China halftime diganti dan gue rasa ini Plus ada error ya pairing dari Mace di Yes. kalau menghadapi. Maksud gue adalah Hillhurst tadi yang gue rasa itu layak dilanjutin lagi sih karena gue belum ngeliat terlalu banyak pairing antara mereka ini apalagi dengan sistem kalau seandainya pakai pathback ya Mace dengan Jai menurut gue masih jadi target utama lah untuk pairing di belakang. Gue kenapa dan Hillhurst itu- masih mending Rizky ya, nggak tahu kenapa. Karena mungkin lo baru nonton Mace tadi malam mungkin ada yang berujung dengan gol. Twente akhirnya tersingkir juga. Tapi Mace top quality one on one, top quality on the ball juga dan As individu ya. sangat modern ya sebagai seorang defender. Dia tahu betul bagaimana berkoneksi dengan midfieldnya. Kalau mungkin dari hasil belusukan, gue tetap yakin mungkin tetap ada pemain yang bisa menjadi bahan perbincangan juga. Brian Fatari untuk dipikirkan masuk juga mungkin karena formnya luar biasa untuk Dewa. Dan kalau kita lihat Mace Hillhurst ini adalah satu pemain yang mungkin kalau kita bicara tentang kemampuan individually adalah yang terbaik. Mungkin juga above Jay Idzas karena ceilingnya masih sangat tidak terbatas, usia sangat muda. Tapi ada kendala dengan cedera-cedera yang sudah mulai sering ini dialami oleh dirinya. Apakah ini akan menjadi penghalang dia untuk bisa memenuhi potensinya atau justru ntar di bawah Kluivert akan menjadi pemain yang menjadi base awal dari kekuatan backline kita bersama dengan Jay Idzas misalnya. Ya kalau buat gue tetap namanya pemain bola fungsi utamanya di klub karena itu yang dalam satu musim itu banyaknya di sana gitu kan. Cedera itu selalu menjadi penghalang. Banyak pemain yang luar biasa tapi karena cedera jadi pada akhirnya drop. Kalau tadi kita bahas soal potensi, ceiling, ya jelas dia pemain yang luar biasa. Tapi di timnas setahun itu berapa kali sih paling gitu kan? Jadi gua harap cedera ini nggak berpengaruh banyak karena jelas dia adalah adisi yang luar biasa buat timnas. Jelas dia adalah tambahan opsi yang baik untuk timnas. Kualitas pemahaman sepak bola ini yang selalu miss di timnas kita bahwa football knowledge itu kelihatan kita beda dengan kayak contohnya deh U20 kemarin dengan Uzbek dengan Iran. Kita ada di beberapa level yang berbeda. Nah, untuk di senior dengan adanya adisi pemain-pemain yang udah punya pemahaman sepak bola jebolan hierarki atau piramida sepak bola yang dari Eropa, gua harap ini bisa menjadi edisi bukan hanya di atas lapangan tapi juga di luar lapangan bahwa sepak bola begini loh. Ini yang gua harapkan bahwa penularan ilmu kepada pemain kita itu bisa dibantu oleh mereka gitu. Dan untuk cederanya Hillhurst ya itu masih jadi tanda tanya tentunya ya karena selain faktor cedera juga ada faktor formasi kayaknya dia kelihatan pemain paling gak nyaman di sistem 3-4-3 kayaknya waktu itu miss gitu di area backline nggak terlalu nyaman di posisi tersebut bahkan lawan China juga ninggalin posisinya terlalu jauh juga jadi menurut gue soal pemilihan formasi juga tentu kan sangat berpengaruh dan Hillhurst kalau sampai bisa terbebas di cedera sampai di bulan Maret nanti gue rasa bakal jadi kesempatan lagi bagi dia nih karena kita belum melihat kemampuan terbaik dia sih kalau gua rasa sih bersama timnas Indonesia dan tadinya kan gue mikir itu cuma cederanya nggak terlalu serius lah tapi ternyata setelah dia cedera yang periode lawan Bahrain China terus datang terus kan bagi dia periodenya datang terus dan gua rasa itu sesuatu yang harus dia bisa overcome juga tentunya bagi Hillhurst sendiri juga itu tantangan. Tapi selain Hillhurst ada juga Marcelino yang kalau kita lihat ini semakin dimatangkan di akademi gitu. Terakhir kemarin main dan membantu kemenangan Oxford lawan Northampton gitu kan 1-0. Emang ini adalah keputusan yang tepatkah untuk memasang Marcelino di akademi terlebih dahulu, dimatangkan dulu sebelum dia, karena kan persaingannya juga ketat kan, oleh Romania aja sampai sekarang masih belum banyak mendapatkan jam terbang di Oxford gitu. Ya. Gue gak ngerti pertanyaan maksudnya kayak dimainkan di akademi tepat apa enggak ya daripada nggak dimainkan ya bagus lah gitu karena untuk ritme otot segala macam football knowledge ya penting gitu daripada lo dibangun cadangkan terus bench warmer ya ini salah satu yang cara tepat bagi Oxford untuk mempersiapkan ini salah satu winger karena kompetitornya luar biasa cuy. Gue pernah bikin konten soal siapa aja sih kompetitor si Marcelino di Oxford. Nggak gampang gitu. Ada yang pernah main di Norwich di Premier League, ada yang pernah main ya artinya pengalamannya juga luar biasa gitu. Artinya bahwa dia dimainkan di event di akademi pun buat gue bukan isu sih, bukan masalah. Lawannya juga Northampton ya mungkin gue nggak tahu lawannya akademi juga kan. Ya, jadi age-wise masih emang pantas untuk masuk di tim gitu. akademi. Jadi buat gue bisa ada Marcelino di Oxford aja gue udah seneng gitu. Dan bagi Oxfordnya, ini winger yang potensial. Ayo kita breed bareng-bareng gitu. Itu buat gue suatu match in the heaven. Bukan masalah sih menurut gue kalau dia main di akademi ya karena itu emang sesuatu yang sangat dia butuhkan adalah menit bermain dan dia dapat perkembangan pasti pesat juga di sana dan di Rabu juga gue dapat pencerahan dari Mas Aryo tuh ya. Ketika lawan Arab Saudi apakah dia jadi man of the match abis itu setelah itu dia dapat menit bermain di klubnya atau sebelumnya dia dapat menit main sama klubnya kan enggak juga tapi dia tetap ngasih performa yang bagus banget lawan Arab
Jadi ya itu tentunya Marceng ini punya kualitas, dan itu kualitas individunya one of the best lah. Kalau di kualitas timnas kita ya. Jadi gua rasa instingnya dia pemain yang natural banget. Mungkin Darwin Nunes harus banyak belajar sama Marcelino Ferdinand masalah insting ya. Killer insting di mulut gawang gitu kan. Karena kalau ada chance di big game, ada chance di big matches, Marcelino kapan nggak pernah deliver gitu kan. Dan itu under pressure yang luar biasa menghadapi Saudi. Clutch player. Dan nanti di game menghadapi Australia tentunya Marcelino akan membutuhkan mungkin Ole Romani sebagai teammate-nya untuk beraksi langsung sebagai pilihan utama, karena ada potensi dengan hilangnya Ragnar dari roster ini akan ada satu slot yang akan dimanfaatkan untuk bisa memberikan mungkin waktu bermain untuk Romani. Iya, gue rasa Ole Romani juga sama aja kayak Marcelino, walaupun menit bermain nggak terlalu banyak di level yang kompetitifnya, tapi gue rasa dia masih jadi pilihan terbaik untuk bisa start nantinya di timnas kita ketika menghadapi Australia. Karena gue masih kepikiran antara Ole atau Sananta sih kalau menurut gue ya. Dua itu menurut gue akan sangat persaingan yang benar-benar seru untuk mimpin lini depan dan kita. Jangan lupa Egy juga dengan current form sekarang di Dewa. Strike menit bermainnya lagi tipis banget ya. Tapi strike juga tetap jadi opsi gitu. Di Brisbane lagi tipis banget, tapi jadi opsi menurut gue tetap solid option juga kalau mau ngelanjutin perform dari cuma kan apa yang dibilang sama si Kluivert adalah menit bermain. Itu akan sangat menentukan, dan gua rasa Ole Romani kan juga kesempatan bagi dia juga. Tapi Sananta ya lagi-lagi ini nama yang selalu menghiasi di kualifikasi ronde 2 sampai ronde 3 selalu dipanggil. Menurut gua kesempatan ya. Apa kemarin Rabu Ramadan Sananta di bulan Ramadan. Siapa tahu momen dia ini, siapa tahu nih. Siapa tahu kan? Atau Marcelino di bulan Maret. Marching on. Masuk. Jangan bikin gimmick sama gua. Ya, semoga performa pemain kita di bulan Maret ini akan membawa hal positif juga ketika kita nanti menghadapi Australia dan juga Bahrain. Di bulan puasa. Semoga lah ya. Dan juga buat Jebret Team, jangan lupa untuk nonton ini POV dari sportcaster cewek di SAS. Santai abis siaran itu dia di Jebret Team, di Jebret Media TV. Grogi. Kita akan kembali saat lagi. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.